barangkali juga di manajemen UB juga sudah banyak studi mengenai apa ini sumber daya manusia terkait dengan ada Pak, mohon masukannya. Nanti kami juga punya email, barangkali setelah dibaca lebih mendalam ada diskusi lebih lanjut barangkali ya. Nah ini terima kasih tadi sudah ada masukan dari peserta. Ini maaf karena bahannya baru hari ini disampaikan, baru jam ini, sehingga peserta juga banyak yang baru baca. Tetapi kita berharap, karena di situ sudah ada email nanti, kita berharap ada sambung bahasa kemudian hari setelah dibaca lebih lengkap. Mudah-mudahan ada semacam wacana akademik tukar pandangan. Nah, sebentar saya akan ambil alih waktu kan tidak ada yang bertanya. Oh, silakan Pak. Ya, Silakan. jadi hasil misalnya ada yang tidak signifikan gitu ya. Jadi bagaimana menurut Bapak jika hasil pengolahan data itu kita tidak perlu buru-buru atau bagaimana ketika hasilnya tidak signifikan? Kadang kan kita panik juga, apakah harus berubah variabel atau bagaimana, atau kita konsultasikan dulu ke dosen pembimbing agar ada masukan. Kalau saya kebetulan nilai hasil signifikan itu sebenarnya masih bisa, pertama memang kita konsultasikan, tapi menurut saya itu memang itulah apa adanya begitu. Kita lah sekarang justru tidak signifikan ini menurut saya merupakan suatu temuan bahwa kita harus lebih menggali lagi dari jurnal itu sehingga artinya tidak datar nanti hasil disertasi kita bahwa menguji yang sudah ada. Sebenarnya seperti saya ini sehingga menurut saya judulnya akhirnya tidak cocok gitu Pak. Ini karena antecedent yang pre itu kan sudah jelas mengungkapkan bahwa calling itu memediasi, membership memediasi, tidak ada kait dia kait terakhirnya itu ke perilaku, pengaruhnya ke perilaku komitmen organisasi. Kan sebuah perilaku biasanya kalau kita membuat konstruk itu kan di perilaku sudah terakhir gitu. Tapi saya ingin mengembangkan di kinerja begitu. Nah, memang ada jurnalnya yang mendukung tapi tidak terlalu banyak. Nah, sehingga satu dia signifikan, satu tidak signifikan gitu. Kenapa? Nah, inilah perlu nanti barangkali yang disebut dengan kita turun lagi ke lapangan memastikan kepada responden bagaimana karakteristiknya di situ gitu. Jadi saya belum turun itu. Jadi menariknya memang akan di situ akan ada proposisi lagi gitu. Nah justru itulah menariknya biasanya yang seperti itu promotor tuh senang Pak gitu. Jadi terima kasih Pak Mas. Jadi saya masih ingin mendalami itu Pak. Kenapa di Bali itu membership itu justru tidak signifikan langsung ke kinerja. Nah, sampai saat ini saya karena kita tahu membership itu adalah sikap. Nah, mungkin tidak langsung men-trigger ke kinerja dia. Gitu. Tapi saya belum menulis itu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain? Nah kalau sudah nanti sebentar saya ambil alih masukan dari bahan-bahan sudah kita sampaikan harapannya. Nah tadi ada 2 pertanyaan tetapi mungkin sekedar saya beri gambaran, belum sudah saya jawab karena nanti Bapak Ibu saya buka dulu nanti SMPLS-nya. Yang pertama saya ingin sampaikan, saya nambah saja. Kebetulan Bu Chandra ini pengujinya adalah Prof. Jumila, salah satu penguji. Juga saya pengujinya, jadi saya paham juga disertasinya. Pak Awyana pengujinya Prof. Armanu. Saya juga pengujinya, ya mendampingi Prof. Armanu. Jadi keseharian saya dengan 2 profesor itu sering ketemu pada satu meja. Khususnya untuk mahasiswa S3 di Universitas Udayana. Jadi harapannya nanti kan ya mereka-mereka ini nggak beruntung menjadi mahasiswa Brawijaya, tetapi kan ada apa itu dampak-dampak yang lain, hadirnya Bujum, hadirnya Pak Armanu kan juga bisa memberikan nuansa Brawijaya di situ ya. Nah, itu harapannya nanti. Nah tadi ada pertanyaan mengenai second order tadi di marketing. Itu memang banyak jurnal juga ya lain menggunakan tahun 2014 yang menggunakan
pola second order. Maksudnya adalah ada 7 dimensi tadi. Kalau dibuat first order, itu nanti informasinya tidak mengelompok. Seluruh hanya begitu saja. Sehingga kita tidak tahu bahwa terrefleksikan mana yang terrefleksikan paling tinggi. Apakah fokusnya, apakah intensi, consumer intensity-nya, apa yang lain. Itu nggak tergambar kalau dibuat first order. Nah, dikelompokkan menjadi subdimensi, jadi kelihatan subdimensi mana yang paling dominan dalam merefleksikan entrepreneur marketing, sehingga ceritanya bisa lebih ramai lagi. Itu ceritanya. Karena subteori itu memungkinkan memang dikelompokkan subteorinya. Consumer intensity ini indikatornya, fokus ini indikatornya. Ada jurnal-jurnal itu, sehingga kalau jurnalnya sudah ada, why not gitu. Nah, sehingga nanti ditemukan suatu reflektif yang merefleksikan bahwa di wilayah Bali dengan marketing internasional tadi ditemukan sekian subdimensi yang mendominasi merefleksikan daripada intermediate marketing itu. Itu satu bagian yang bisa menjadi cerita. Kemudian yang tidak signifikan tadi, barangkali ya di studi disertasi tidak harus signifikan, tetapi jangan semua tidak signifikan, juga tidak ada cerita ya, sehingga ada kemungkinan kuesionernya jadi masalah kalau semua ada signifikan. Nah, paling tidak juga jangan diatur supaya signifikan. Ya, ini seringkali kan pengolah datanya mengatur signifikan, jadi nggak perlu takut itu. Nah, kemudian nanti saya akan bahas di teori, saya sampaikan mediasi itu ada 4 komponen. Nanti saya sampaikan di makalah sudah ada. Yang pertama adalah full mediation, yang kedua adalah partial mediation, yang ketiga adalah inconsistent mediation, yang keempat adalah no mediation. Ya, ini ceritanya di bab 6, di bab 5. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sedang menulis disertasi, kalau di bab 5 kunci kehebatan disertasi ada di bab 5. Bab 5 bab 6. Jangan hanya bicara berhenti di signifikan. Jangan hanya di situ. Kalau hanya di situ, nanti jurnal internasional nggak tembus. Jadi harus disampaikan apa konstruksi-konstruksi, kalau signifikan, lalu kemudian dimensi-dimensi apa yang mewarnai signifikansi itu. Dengan demikian, peneliti harus kembali kepada instrumen kuesionernya. Ya, misalnya tadi marketing ada consumer intensity, kira-kira apa indikatornya? Enggak, Ya. IM. Enggak, yang consumer intensity. Oh, customer intensity. Nah, itu kan ada indikatornya. Itu dikejar. Kalau itu memang nanti loading faktornya dominan, itu dikejar. Lalu dikejar jurnalnya, sehingga menjadi hal yang sangat menarik di bab 5 bab 6. Jadi istilah Prof. Jom jangan berhenti di signifikan. Di bab 6 ada pembahasan, harus diulang cerita yang membuat destinasi itu menjadi bernilai tambah. Itu ya, saya kira. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti di signifikansi. Jadi kalau ketemu ujung bermasalah itu. Kalau hanya di signifikansi ya. Jadi ada cerita mengapa signifikan, mengapa tidak signifikan. Itu. Nah, cerita itu bisa menggunakan alat, bisa kembali kepada lapangan. Fenomenanya seperti apa. Nah, sehingga ada barangkali indikator-indikator yang menjadi teori itu, lalu kemudian dijelaskan. Itu saya kira ya. Itu sementara dulu jawaban nanti kita boleh diskusi lagi, panjang ceritanya. Nah, saya akan masuk ke... Pak, sebelumnya boleh nyerah sedikit aja. Ya. Kebetulan tadi menyebut dimensi, indikator. Ada baku gitu ya penyebutan dari konstruk menjadi dimensi, menjadi item. Karena di sini saya lihat dari jurnal ataupun dari disertasi yang beberapa saya baca, ada yang setelah konstruk itu menyebutkan indikator baru item atau dimensi. Itu ada yang dari dimensi dari konstruk itu langsung dimensi baru indikator.
saya jadi itu yang benar sih yang mana sih gitu. Oke, saya akan jelaskan sebentar. Itu yang semua saya jelaskan sebentar ini, pertanyaan Ibu. Ibu Syirah saya akan jelaskan. Jadi kita menggunakan rujukan utamanya adalah HR 2010. Ya, itu dulu pegangannya. Nah, HR 2010, terutama kalau bicara PLS, dia tidak mengatakan, coba ditelusuri, di situ disebut Advent PLS, ditelusuri lagi dia banyak jurnal ada di situ. Jadi dia tidak mengatakan teorinya itu. Jadi, nah karena itu nanti saya sampaikan kepada kelas ini, kalau belajar nanti mengenai formatif, Bapak tidak cukup HR, harus dicari telusuri lebih jauh lagi pendirinya. Di situ ada Leonard Bolen 91, kemudian ada Diamantopoulos dan Winkler 2001, kemudian ada Jarvis et al 2003. Kalau itu belum dibaca, belum paham apa itu formatif. Ya, jadi jangan nanti kita terjebak kepada hanya mengolah data ini formatif, ya, sehingga tanpa terlihat sesungguhnya nanti ada guideline kenapa dia formatif. Disertasi tidak cukup formatif diolah lalu hasilnya begini, nah itu nanti dangkal. Harus kita konstruksikan kenapa itu formatif, apa alasannya kenapa itu formatif, kenapa itu reflektif. Nah terkait nanti dimensi, nah nanti di situ akan dibahas sudah ada. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu menyebut variabel, ya, variabel X1, variabel Y1, salah. Secara metodologi itu salah. Jangan menyebut variabel. Tapi kalau Bapak Ibu menyebut variabel laten, benar. Variabel laten X1, variabel laten Y2, karena dikonstruksi dari kuesioner yang datanya adalah tidak diukur secara langsung. Kalau menyebut variabel itu data yang dapat diukur langsung, itu bedanya. Jadi di akademik hati-hati. Ya, akademik itu nggak bisa kita sembarangan main cemplong ya. Jadi variabel X itu salah sudah kalau kita menggunakan kuesioner. Jadi yang disebut dengan variabel laten, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. HR 2010 mengatakan konstruk, bukan variabel. Ya, konstruk, bukan variabel. Sekali lagi, bukan variabel. Nah, saya kemarin mohon izin sama Pak Indro Kirono, kebetulan saya dipasang sebagai penguji luar. Pak Indro Kirono adalah salah satu mahasiswa PEP Brawijaya, di mana saya ditunjuk oleh beliau sebagai penguji luar. Nah, kemudian beliau asli dari Surabaya, praktisi bidang apa ini, perusahaan logistik, juga dosen di UNAIR sebagai dosen counterpart ya, tapi dia praktisi ya. Ini sudah ngolah data, saya mohon izin kepada beliau menggunakan datanya. Beliau mengizinkan, sudah lama itu. Jadi saya ke Timor Leste bulan Januari, mempolakan begini juga di IUB. Saya kira PLS kita sudah keliling ini ya, sudah keliling ini yang ke-14. Jadi Timor Leste yang ke berapa ini? Ke-10 saya kira, lupa ini ya. Jadi di Bali hampir semua universitas di Bali. Terakhir kemarin di Universitas Nyampu Desa, di Undiksa di Singaraja, kemudian di Universitas, terakhir lagi di Undiknas, Universitas Pendidikan Nasional. Dosen, semua dosen ya. Nah, saya ingin sampaikan, nanti saya menggunakan data Indro Kirono karena sudah ada izin dari beliau. Itu mungkin pertama kali ya disertasi second order yang ada di Brawijaya. Pertama kali barangkali ya, karena yang lain baru pada tingkat itu ya. Mudah-mudahan ada wacana saling tukar pikiran. Nah, contoh yang saya sampaikan di situ, kenapa dia second order ya? Collaboration nanti ada di situ di makalah. Collaboration itu bisa dikonstruk oleh subdimensi di bawahnya. Collaboration di situ ada trust di bawahnya, ada kemudian partnership, ada kemudian network quality. Nah,
partnership menurut jurnal itu ternyata berbeda dengan collaboration. Jadi collaboration itu yang selama ini dipolakan sebagai first order boleh kita bantah, oleh peneliti boleh membantahnya. Itu adalah general construct, tidak bisa diturunkan langsung menjadi indikator. General construct, ada jurnal yang mengatakan begitu. Partnership itu adalah operasional dari collaboration. Nah, nanti di jurnalnya ada. Selamat siang Pak Abdul, ini beliau sudah doktor, ketua MM. Dia teman lama saya, jadi monggo silakan Pak. Ini beliau dosen di Fakultas Ekonomi Manajemen, sudah mengajar juga di S3 Manajemen saya kira. Ini beliau berdua ini, dua dosennya, kawan lama saya yang ingin curhat dengan saya. Ya. Ini, ya, ini beliau ketua MM di mana? Kemarin Prof. Armando mengatakan, Pak Gu ketua MM. Baru ketuanya saja. Ya. Iya, ketua PTS. Oh ya, selamat ya. Jadi, sudah ada kemajuan, sudah doktor, laku keras. Ya. Ya, monggo cerita saya. Nah ini akan saya buka sekarang CD-nya dulu. Tolong disiapkan. Laptop apa komputer? Laptop. Saya ingin mencontohkan di Timor Leste. Saya mencontohkan karena mereka minta. Itu kebetulan Augusto Suarez, mungkin ada kenal dengan. Itu kebetulan alumni Brawijaya 2014. Dia tamat di Fakultas Ekonomi di Manajemen, jurusan Manajemen. Ekonomi sini. Jadi Brawijaya sini. Jadi link saya ke Timor Leste bukan dari Udayana ya, dari Brawijaya. Jadi beliau ingat saya lalu panggil saya.